You said you want me, but I said I would want myself. Let me please me, I'll put you through hell. Just know me, yeah, yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak ibu? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Tadi belajar apa? Tadi belajar pidato ya tadi. Soalnya ininya dari kehidupan Abraham juga. Iya Bu. Semuanya hadir? Alhamdulillah Bu. Cek dulu ya hadirannya. Harisma hadir Bu. Astri Bu. Ini. Nah, sebelum kita mulai pembelajarannya, kita baca dulu. Kita sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Mudah-mudahan dengan membaca doa tadi, pelajaran kita dari awal sampai akhir nanti diberkati. Nah, minggu yang lalu masih ingat nggak pelajaran kita soal apa? Nah, tentang sholat duha ya? Iya Bu. Nah, tentang sholat duha. Apa itu sholat duha? Ada yang masih ingat? Sholat sunnah Bu. Iya, sholat sunnah. Ya. Sunnah matar ya? Iya Bu. Iya. Ya, sholat sunnah. Nah, itu dikerjakan ketika sudah selesai sholat subuh dan juga sebelum sholat zuhur. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang taharah dan tayamum. Nah, di sini ada yang tahu nggak apa itu taharah? Itu bersuci Bu. Bersuci. Anda pernah nggak pergi ke suatu wilayah di situ nggak ada air? Pernah Bu. Waktu di perjalanan Bu. Oh iya, sering perjalanan. Musim kemarau gitu ya Anda. Nah, di sini tujuan kita belajarnya agar kita nanti tahu apa sih, kan nggak ada air tuh. Nah, apa sih gantinya gitu. Nah, di sini kita akan belajar tentang tayamum. Coba Astri dibaca nak. Tayamum secara bahasa berarti menyengaja. Secara istilah ini mendefinisikan bahwa tayamum adalah mengusap wajah dan kedua telapak tangan dengan tanah atau permukaan bumi dengan tata cara tertentu sebagai ganti dari wudhu. Dan juga ketika tidak ada air atau tidak memungkinkan menggunakan air. Sudah tahu nggak apa itu tayamum? Sudah? Nah, ketika kita tidak mendapatkan air, maka kita diperbolehkan untuk bertayamum. Nah, tayamum ini ganti dari wudu. Kita lanjutkan. Nah, tayamumnya terdapat dalam Quran Surah An-Nisa ayat 53. Ada yang mau baca? Artinya aja Anda. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah mendekati salat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk sampai kamu sadar akan apa yang kamu ucapkan, dan jangan pula menghampiri masjid ketika kamu dalam keadaan junub kecuali sekedar berlalu saja sehingga kamu mandi junub. Jika kamu sakit sedang dalam perjalanan, seseorang di antara kamu kembali ke tempat buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan sedangkan kamu tidak mendapati air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang dengan baik atau suci. Usaplah wajah dan tanganmu dengan debu itu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Penyayang. Nah, ini dalil mengenai tentang tayamum atau anjuran kita ketika tidak ada air, maka kita diperbolehkan untuk bertayamum. Kita lanjutkan. Nah, apa saja sih penyebab dari tayamum itu? Nah, penyebab dibolehkannya tayamum. Nah, ini dibaca nak. Penyebab dibolehkannya bertayamum pertama dalam keadaan sakit, yang kedua terdapat air belum menggunakan air, yang
dibolehkan untuk bertayamum atau ketika sakit. Nah, contoh seperti ini, dia terluka, dia diapain itu disebut atau dikasih obat, tetapi dari kata dokter dia tidak boleh berwudu. Nah, gantinya itu dengan tayamum. Dapat bahaya apabila menggunakan air. Yang tadi itu ketika sakit, nah ketika menggunakan air akan tambah parah itu, maka diperbolehkan. Dan juga jika dalam perjalanan seperti anak-anak yang sudah pernah dalam perjalanan itu, maka diperbolehkan tayamum ketika tidak mendapati air. Hal-hal yang membatalkan tayamum. Nah, hadisnya dari sana. Yang pertama, semua hal yang membatalkan wudu. Yang kedua, menemukan air suci sebelum mengerjakan sholat. Nah, di sini hal-hal yang menyebabkan batalnya tayamum itu seperti halnya membatalkan wudu. Apa saja? Ada yang masih ingat? Ya. Ya. Yang keluar dari hubungan wudu dan juga tersentuhnya kulit perempuan dengan laki-laki atau lawan jenis yang tidak mahram. Nah, yang kedua, ketika menemukan air suci. Nah, tiba-tiba ini hari semua udah tayamum nih. Nah, tiba-tiba hujan sudah turun, tetapi belum melaksanakan sholat. Nah, maka itu batal untuk tayamum, bersuci ataupun berwudu kembali untuk melaksanakan sholat. Tidak mengerjakan tayamum lagi, tetapi harus berwudu karena sudah mendapati air tadi. Nah, tata cara tayamum. Nah, Yuni baca nak. Tata cara tayamum pertama mengikhlaskan nama Allah yang nawaitu tayamum bi sholati lillahi ta'ala, artinya aku berniat bertayamum agar diperbolehkan sholat karena Allah. Ini niat dari tayamum. Nah, yang kedua, Asri, lanjutkan. Kedua, meletakkan kedua telapak tangan ke dada di tempat yang mengandung unsur tanah terlebih yang suci. Ketiga, meniup kedua telapak tangan yang dapat mengusapkan telapak tangan. Nah, ibu contohkan ya. Nah, di sini tadi kan sudah niat nih. Nah, kemudian kita mendapati debu atau mencari debu yang suci. Contohnya seperti di meja. Bisa dilihat karena pertama kita letakkan tangan kita, telapak tangan kita di atas meja yang sudah berdiri dengan suci dulu. Kemudian yang ketiga kita tiupkan. Nah, bisa ditiupkan dan mengusap ke wajah. Nah, selanjutnya itu mengusap ke wajah, langsung ke tangan dari kanan kemudian ke kiri. Bisa dipahami? Tahu. Sudah ya? Tayamum itu enggak Bu. Oh, enggak, dia hanya mengusap wajah dan tangan sampai situ. Nah, kalau kaki itu nanti berwudu, kalau tayamum tidak. Itulah dari ataupun keringanan dari tayamum. Nah, sampai di sini ada pertanyaan ada? Enggak Bu. Nah, di sini untuk menguji kemampuan Anda itu memberikan tugas, mutasi waktunya 10 menit. Bisa dikerjakan kan Anda? Sudah siap? Coba dikumpulkan satu orang. Kasih atau taruh di meja itu. Sudah siap nggak sih? Nah. Terima kasih. Cek yang dari ibu ya. Alhamdulillah semuanya benar. Tapi ada salah satu yang kurang. Nah, itu bagi saja untuk presentasikan atau hasil dari jawabannya. Astri, boleh nah? Bacakan nomor 1 ya. Nomor 1. Apa pengertian tayamum secara bahasa? Pengertian tayamum secara bahasa itu menyengaja Bu. Iya, iya. Masya Allah, tepuk tangan dulu.
sudah berakhir pembelajaran kita pada hari ini, dan juga waktu kita sudah mau hampir habis, penjelasannya dulu semua. Nah, di sini terakhir kalau Ibu minta ada yang bisa menyimpulkan? Yuni, nggak bisa. Silakan Nak. Nah, mengenai kayak muntah ini Ya. atau itu maksudnya sebagai pengganti wudhu jika tidak mendapati air kesalahan itu dia niat misal tangan Iya, nah di sini dikuatkan mana kita belajar hari ini tentang tayamum. Nah, tayamum ini adalah berarti dari wudhu. Nah, di situ tata caranya itu hampir sama dengan wudhu, tetapi tata caranya itu hampir sama dengan wudhu, tetapi yaitu hanya dua saja, itu mengusap wajah dan juga tangan sampai siku. Nah, itu ataupun dan water kita pada pagi hari ini. Nah, di sini Ibu kasih tugas untuk minggu depan, Anda harus bisa memperagakan tata cara bertayamum dan juga menghafalkan ayat Quran surah An-Nisa ayat 43 tadi. Bisa Anda? Dapat dipahami? Nah, kita akhiri saja pelajaran kita pagi hari ini. Ibu minta ini kepada